Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang limit. Jadi baik, perkenalkan nama saya Geri Channel Simonisermaya. Saya sebagai moderator dan sebagai pemateri. Selamat pagi untuk Pak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya Matilda Serelina Bahari. Saya di sini sebagai pemateri. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Anggi Mardan Hermelita Rupilo, biasa dipanggil dengan Anggi. Saya di sini sebagai pemateri. Bapak dosen, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Selvista Victoria Hun, saya sebagai pemateri. Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Safri Lemani, bisa dipanggil Elsa. Saya di sini sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari limit. Teman-teman bisa lihat di sebelah saya. Jadi, pengertian limit adalah suatu konsep dalam ilmu matematik yang biasa digunakan untuk menjelaskan suatu sifat dari suatu fungsi. Saat argumen telah mendekati pada suatu titik tak terhingga, atau sifat dari suatu barisan saat indeks mendekati tak terhingga. Limit biasa digunakan pada kalkulus dan cabang lainnya dari analisis matematika untuk mencari turunan dari Baik, materi yang berikut adalah teknik penyelesaian limit. Teknik penyelesaian limit yang pertama adalah substitusikan nilai X pada persamaan. Teknik yang pertama ini dilakukan untuk mengukur suatu nilai batas fungsi yang dimana substitusi nilai X pada persamaan. Dan jika hasil yang diperoleh adalah suatu nilai bukan 0 per 0, maka proses itu telah selesai. Contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. X pangkat 2 kurang 2X kurang 3 per X pangkat 2 kurang 9. Penyelesaiannya nilai X diganti dengan 4. Maka kita peroleh hasil 4 pangkat 2 kurang 2 dikali 4 kurang 3 per 4 pangkat 2 kurang 9. Maka nilainya 16 kurang 8 kurang 3 per 16 kurang 9. Jadi hasilnya 5 per 7. Baik, bentuk fungsi yang dapat menggunakan substitusi nilai limit X adalah persamaan polinomial, fungsi konstanta, bentuk aljabar nilai positif, dan bentuk pangkat. Cara penyelesaian limit yang kedua menggunakan cara pemfaktoran. Bentuk ini digunakan jika proses penilaian nilai dengan teknik substitusi menghasilkan nilai 0 per 0. Contohnya, X pangkat 2 kurang 2X kurang 3 per X pangkat 2 kurang 9. Hasilnya X kurang 3 dikali X tambah 1 per X kurang 3 dikali X tambah 3. Maka kita peroleh hasil X tambah 1 per X tambah 3. Dengan begitu, kita mendapatkan 3 tambah 1 per 3 tambah 3. Jadi hasilnya 2 per 3. Cara penyelesaian limit yang ketiga menggunakan cara menyederhanakan bentuk aljabar. Dalam mencari nilai, teknik ini digunakan dengan cara membuka tanda kurung, kemudian menyederhanakan bentuknya dan menemukan nilai limitnya. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini, X tambah 2 pangkat 2 kurang 4 per X sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X tambah 4 kurang 4 per X. Jadi hasilnya X pangkat 2 ditambah 4X per X. Maka dari itu kita dapat persamaan X dikali X tambah 4 per X. Dengan begitu X ditambah 4, X-nya kita gantikan dengan 0, maka 0 tambah 4 sama dengan 4. Dan saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu mengalihkan akar sekawan konjugasi. Teknik ini digunakan untuk menyatakan bentuk fungsi yang memiliki akar pada pembilangnya. Contoh soal yang kami berikan yaitu carilah nilai X agar setiap kalimat berikut ini menjadi konjugasi yang bernilai benar. Dimana contoh soalnya yaitu 2X kurang 3 sama dengan 5 dan akar 40 sama dengan 2 akar 10. Penyelesaiannya untuk soal yang pertama yaitu 2X kurang 3 sama dengan 5, 2X sama dengan 5 tambah 3. Kenapa tambah 3 teman-teman? Karena minus 3 dipindahkan sehingga bentuknya itu berubah menjadi plus. Minus 3 menjadi plus 3. Sehingga 2X sama dengan 5 tambah 3, 2X sama dengan 8, X sama dengan 4. X sama dengan 4, nilai X sama dengan 4 yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu penyelesaian yang berikut untuk soal yang kedua atau soal selanjutnya yaitu akar 40 sama dengan 2 akar 10. Akar dari 40 sama dengan atau akar dari 40 yaitu akar 4 dikalikan dengan 10 sama dengan 2 akar 10. Akar 4 dikalikan dengan akar 10.
sama dengan 2 akar 10. Kenapa dipisahkan, yaitu akar 4 dikalikan akar 10? Karena 4 itu kita tahu pasti nilainya berapa. Akar 4 itu kelipatan kedua. Jadi akar 4 itu mempunyai nilainya, yaitu akar 4 sama dengan 2, dan artinya 2 akar 10 sama dengan 2 akar 10. Itu adalah jawabannya untuk soal yang kedua. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu bentuk batas sin x per x. Bentuk ini adalah bentuk fungsi yang mengandung persamaan sin x per x sama dengan 1. Nilai limit fungsi trigonometri. Limit x menuju 0, sin x per x sama dengan 1. Kenapa 1 teman-teman? Karena x itu menuju 0 atau nilai x sama dengan 0, tidak mempunyai angka. Sehingga x per x sama dengan 1 atau 1 bagi 1 sama dengan 1. Persamaan ini digunakan untuk menyelesaikan bentuk batasan yang mengandung sin x per x. Contoh yang kami berikan atau satu contoh yang kami berikan yaitu limit x menuju 0 sin 2x per 6x sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Kenapa x nya tidak ditulis teman-teman? Karena x itu tidak mempunyai angka seperti yang saya bilang tadi. Jadi 2 per 6 sama dengan 1 per 3. 1 per 3 hasilnya itu dari 2 dibagi 2, 6 dibagi 2. Kelipatan kedua. Jadi pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2, sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 6 dibagi 2 sama dengan. Kita akan lanjut ke cara penyelesaian limit yang ke-6, bentuk batas nilai mutlak. Nilai mutlak x akan bernilai min x jika x lebih kecil 0, dan nilai mutlak x akan bernilai x jika x lebih besar sama dengan 0. Contoh, bisa lihat di samping saya. Limit x mendekati 2 mutlak x kurang 2 per x kurang 2 berdasarkan cara mencari nilai mutlak akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Mutlak x kurang 2 sama dengan x kurang 2, x lebih besar sama dengan 2, mutlak x kurang 2 sama dengan min x kurang 2, x lebih kecil dari 2. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai kekontinuan fungsi. Kekontinuan fungsi ada dua, yaitu titik dan selang. Fx dikatakan kontinu jika x sama dengan a. Ada 3 syarat. Yang pertama, limit x mendekati a fx harus ada, dan yang kedua, fa a disubstitusikan dengan x harus ada, dan yang ketiga, limit x mendekati a fx harus sama dengan fa. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Fx sama dengan x kuadrat. Kita mau buktikan apakah dia kontinu di x sama dengan 1. Kita masuk pada syarat yang pertama. Limit x mendekati 1, x kuadrat, kita langsung substitusikan dengan x sama dengan 1, maka 1 kuadrat sama dengan 1. Syarat yang kedua, fx kita langsung substitusikan dengan x sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Kita bisa lihat syarat pertama dan syarat kedua sama, maka kita masuk ke syarat ketiga. Limit x mendekati 1, x kuadrat sama dengan f1, maka dalam ketiga syarat ini dia kontinu di x sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke yang kedua, kekontinuan kiri dan kanan. Yang pertama, misalkan fungsi f terdefinisi pada selang a dan c. Fungsi f dikatakan kontinu kiri di c jika limit x mendekati c, fx sama dengan c. Yang kedua, misalkan fungsi f terdefinisi pada selang c dan b. Fungsi f dikatakan kontinu kanan di c jika limit x mendekati c, fx sama dengan c. Saya akan menjelaskan tentang kekontinuan kiri dan kanan. Teorema fungsi f kontinu di c elemen df dan fungsi f kontinu kiri di c dan kontinu kanan di c. Contoh, fungsi fx sama dengan x tambah 1 kontinu di x sama dengan 1 karena limit x mendekati 1, fx sama dengan limit x tambah 1 sama dengan 2. Yang kedua, fungsi gx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1, x tidak sama dengan 1 sama dengan x tambah 1, x tidak sama dengan 1, tidak kontinu di x sama dengan 1 karena limit x mendekati 1, gx sama dengan limit x mendekati 1 dan 2 tidak sama dengan g1. Sebuah fungsi dikatakan kontinu jika grafik fungsi tersebut mulus tanpa ada lompatan dari satu nilai ke nilai lainnya.
Fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika yang pertama fa ada, yang kedua limit x mendekati a, fx ada, dan yang ketiga fa sama dengan fx. Kontinu kiri dan kontinu kanan. Fungsi fx dikatakan kontinu kiri di x sama dengan a jika limit x mendekati a min, fx sama dengan fa. Fungsi fx disebut kontinu kanan di x sama dengan a jika limit x mendekati a plus, fx sama dengan